Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama datang di hadirat Tuhan pagi hari ini. Menikmati hadirat-Nya. Haleluya Tuhan. Oh syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau
di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukurku naikkan kepadamu, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu buat hidup kami. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini dan kami siap mendengarkan. Memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya yakin percaya berkat dan kemurahan daripada Tuhan senantiasa terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita boleh memasuki di bulan yang baru dan kita percaya ada berkat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak pada pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas pekerjaan kita mau mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Adapun subtema yang gereja kita berikan pada bulan ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi ini yang akan kita renungkan selama 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya pada bulan ini juga kita akan memasuki Natal Bapak Ibu Saudara, di mana kelahiran Tuhan kita akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu sebagai umat-umat kesayangan daripada Tuhan, kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membuka di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sambung di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Jadi 2 ayat ini Bapak Ibu Saudara untuk mendasari kehidupan kita pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita pada pagi hari ini untuk kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mengucap syukur adalah wujud cinta kita kepada Tuhan, yaitu bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala pertolongan, atas segala mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita pada pagi hari ini bisa bernafas Bapak Ibu Saudara, kita masih dapat bangun dari istirahat kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang harus kita lakukan pagi-pagi hari ini adalah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan.
Dan mengucap syukur ini Bapak Ibu Saudara juga harus menjadi ciri utama di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam hidup kita. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan sedang diperhadapkan dengan tantangan, dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah di dalam dunia ini. Bagaimana kita mengikuti cara hidup dunia atau cara hidup daripada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu sedang dilihat oleh dunia ini. Hidup kita sedang disorot oleh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana respon kita atau tanggapan kita akan setiap pilihan, tawaran yang dunia sedang berikan kepada setiap kehidupan kita. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, banyak cara-cara di dalam dunia ini yang sedang ditawarkan kepada setiap kita, seringkali membuat kita lupa atau kita bahkan tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dunia pun juga dapat memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi perbedaannya adalah berkat yang diberikan dunia itu hanya bersifat sementara. Tetapi berbeda dengan berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita, itu adalah bersifat kekal adanya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan, Tuhan menyatakan akan kebaikannya, menyatakan akan kasih setianya di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun dunia menawarkan hal-hal yang bersifat baik, walaupun itu bersifat sementara Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau katakan bahwa kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan setiap kita untuk kita menerima akan setiap anugerah, bahkan janji Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, yang itu dapat membuat kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam dunia ini atau di dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama yaitu adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, yang merupakan ayat subtema kita pada bulan ini Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang pertama, mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan? Karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Jadi apapun dan situasi, kondisi, bahkan musim di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, maka kita harus senantiasa mampu untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin pada pagi hari ini kita yang mengikuti doa pagi online ini, kita berkata, wah, wong hidup kami aja susah mas, hidup kami kekurangan, masa kami harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan? Bapak Ibu perlu kita mengerti ya, kalau kita hanya melihat situasi dan kondisi di dalam setiap kehidupan kita saja Bapak Ibu Saudara, maka sebenarnya kita ini sedang membatasi kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita lihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini pengucapan syukur kita kepada Tuhan itu jangan sampai dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di dalam setiap kehidupan kita. Karena saya katakan kembali Bapak Ibu Saudara, kasih dan pertolongan daripada Tuhan itu juga tidak dibatasi oleh kebaikan kita kepada Tuhan. Karena semata-mata kebaikan atau berkat yang kita terima atas Tuhan itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata adalah karena kasih dan anugerah Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Jadi jangan kita merasa Bapak Ibu Saudara, wah, hidup kami sudah cukup ya, hidup kami sudah terpenuhi. Tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara,
hidup kita bisa tercukupi, hidup kita bisa terpenuhi, itu semua karena Tuhan, bukan karena kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai lupa untuk kita menaikkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan melalui cara-cara Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita? Karena mengucap syukur itu akan menjadi atau akan membuat pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang benar. Atau dengan kata lain, ketika kita mampu mengucap syukur, maka pikiran kita akan diisi oleh pikiran-pikiran Kristus yang akan membuat hidup kita diisi dengan hal-hal yang benar. Kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Karena ketika kita mampu mengucap syukur, maka sebenarnya pikiran daripada Tuhan itu akan masuk di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, yang ada hanyalah hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, yang itu akan membuat kita mampu untuk melihat atau membuat cara pandang kita kepada Tuhan itu akan benar. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita akan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Coba kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini, sebelum kita meminta kepada Tuhan, sebelum kita berdoa kepada Tuhan akan apa yang kita minta kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah menyediakannya bagi setiap kita. Ya, jadi kita tidak perlu lagi khawatir Bapak Ibu Saudara. Jadi ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan itu akan keluar dengan sendirinya, keluar dengan ketulusan hati kita, bukan keluar karena kita melihat kebaikan Tuhan, keluar bukan hanya karena kita melihat pertolongan Tuhan, tetapi sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhanlah pemilik dari musim dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita hadapi pada pagi hari ini, permasalahan apapun yang sedang kita lewati pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ada Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kita. Dan patut kita mengerti Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dengan sendirinya kita akan dapat dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena ada kuasa di balik pengucapan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ada pujian, ada mujizat di dalam kita bersyukur, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga itulah yang akan membuat pola pikir kita tentang Tuhan, akan membuat cara berpikir kita tentang kebaikan Tuhan itu akan berubah Bapak Ibu Saudara, ya. Yang tadinya kita berpikir, wah Tuhan itu tidak mampu menolong aku, wah Tuhan ini kok tidak memberkati aku, semuanya itu akan berubah Bapak Ibu Saudara ketika kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pengucapan syukur kita kepada Tuhan itu yang akan membuat pola pikir kita diubahkan oleh Tuhan, sehingga hal-hal yang benar, hal-hal yang positif itu senantiasa ada di dalam hidup dan hati kita, sehingga membuat kita sanggup mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
alasan mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah dengan mengucap syukur maka kita akan dapat melihat anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Jadi poin yang ketiga yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini, mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan dapat melihat anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan Bapak Ibu Saudara, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, ya. Seperti saya tadi berikan contoh Bapak Ibu Saudara, ya. Kita melihat bangsa Israel ini adalah merupakan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan dari perjalanan dari bangsa Israel, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi himpitan, mereka lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka diberkati Tuhan, ketika mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, maka Israel ini mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan mereka memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, perlu kita perhatikan, ya, ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan itu jangan sampai dipengaruhi oleh situasi dan musim dalam kehidupan kita. Biarlah ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan itu senantiasa kita bawa semata-mata karena Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-44, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-8, dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerangi kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Amin. Jadi ini yang Tuhan janjikan kepada setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana ketika kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat janji dan anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan itu berjanji memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami, pagi hari ini Tuhan itu sedang menantikan, Tuhan sedang menunggu pengucapan syukur kita kepada Tuhan atas semua kemurahan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Biarlah pada pagi hari ini kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur, bukan dibatasi karena kami diberkati oleh Tuhan, tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami mau senantiasa mengucap syukur karena semata-mata Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa pagi online ini, biar Tuhan terus nyatakan akan kemurahan-Mu, berkat-Mu, pertolongan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, setiap aktivitas kehidupan kami dari pagi hingga malam nanti, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya kami akan melihat janji dan anugerah Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.